Shalom saudaraku, bagaimana kabarnya saudara hari ini? Saya selalu berharap Anda semua tetap bersuka cita dan penuh semangat. Hari ini saya Cornelius Nugroho dari channel Berkat Baru akan menyampaikan renungan dengan judul Melewati Masa Sulit dan Bertambah Kuat. Mari kita berdoa dulu untuk mengawali renungan hari ini. Ya Bapa di surga, kami datang dengan hati yang penuh syukur dan dengan kerendahan hati. Kami mengakui bahwa dalam kehidupan ini, kami seringkali dihadapkan dengan berbagai macam rintangan dan kesulitan. Masa-masa sulit ini terkadang terasa begitu berat dan menguras tenaga kami. Namun kami percaya bahwa Engkau selalu menyertai kami. Bapa, Engkau adalah sumber kekuatan dan penghiburan kami di saat-saat terberat sekalipun. Kami percaya bahwa Engkau memiliki rencana yang indah untuk hidup kami, bahkan di tengah-tengah masa sulit. Ajarkan kami untuk selalu bersandar kepadamu. Bantulah kami ya Bapa, untuk kami dapat bertumbuh menjadi semakin kuat di dalam kebenaran Engkau, bahkan di tengah-tengah situasi yang tidak mudah. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, saat Anda menghadapi masalah yang besar, jangan berpikir bahwa Tuhan tidak mempedulikanmu. Apa yang menjadi persoalanmu saat ini, apapun yang sedang engkau pergumulkan, percayalah bahwa semua itu akan menjadikan kita sebagai pribadi yang lebih kuat lagi. Karena dalam setiap masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita, di situ ada pengajaran yang Tuhan berikan, supaya kita bisa bertumbuh untuk semakin dewasa rohaninya dan kita semakin kuat mentalnya. Masalah yang ada bukanlah untuk melemahkan kita, tetapi untuk melatih iman dan harapan kita. Ketika Anda memilih untuk berputus asa, maka engkau tidak akan pernah bisa memetik buah yang Anda impikan. Saudaraku, jangan pernah menggenggam rasa takut saat masalah datang menerpa, tetapi genggamlah janji Tuhan. Pegang janji Tuhan dengan segenap iman percaya kita. Dia Tuhan selalu berjanji untuk menyertaimu. Dia Tuhan selalu berjanji untuk memberkatimu. Dia Tuhan juga selalu berjanji untuk selalu ada di sampingmu. Dan dialah Tuhan yang memberkati segala usaha yang kita lakukan. Saudaraku, seringkali karena beratnya masalah dan persoalan hidup yang harus kita hadapi, ada orang yang menjadi putus asa dan kemudian menjadi lemah. Tetapi ada sebagian orang yang tetap bertahan dan berhasil melewati semua persoalan itu. Dan tanpa dia sadari, orang yang berhasil melewati masalahnya, dia menjadi pribadi yang lebih matang, lebih kuat lagi. Ya saudaraku, dalam kehidupan kita, masa-masa yang sulit dapat memperlemah atau malah sebaliknya, justru masalah itu menjadikan kita bertambah menjadi lebih kuat. Mari kita baca Lukas pasal 22 ayat 32. Tetapi aku telah berdoa untuk engkau supaya imanmu jangan gugur, dan engkau, jikalau engkau sudah insaf, kuatkanlah saudara-saudaramu. Saudaraku, perkataan ini diucapkan Yesus kepada Petrus di malam sebelum penangkapan dan penyalibannya. Saat itu, Petrus diliputi rasa takut dan kebingungan. Ia bahkan menyangkal Yesus sebanyak 3 kali.
ayat ini mengingatkan kita bahwa masalah dan pencobaan adalah bagian dari kehidupan semua orang. Namun, masalah itu bukannya untuk melemahkan kita. Masalah justru dapat menjadi alat untuk memperkuat iman dan karakter kita. Saudaraku, dalam hidup ini, meskipun kita mengalami masa sulit, Tuhan tidak akan pernah membiarkan kita terpuruk. Justru Dia Tuhan berharap kita dapat lebih kuat setelah masa sulit itu dapat kita lalui, supaya kita dapat menolong orang lain yang sedang menghadapi masalah yang sulit juga, supaya orang yang kita tolong itu dapat bersaksi lagi bagaimana dia tetap kuat dan bisa melalui masa krisis yang terjadi dalam hidupnya. Dan kesaksiannya itu bisa menguatkan saudara-saudara yang lainnya lagi yang sedang menghadapi masalah dan persoalan pergumulan hidup ini. Jika saat ini kita diizinkan mengalami pergumulan, mengalami kegagalan, atau jatuh dalam dosa, terimalah penguatan iman dan semangat yang dari Tuhan. Segeralah bangkit dan jadilah kuat, bertobatlah dari dosa, karena Tuhan mau memakai hidup kita untuk kita dapat menolong sesama kita. Mari kita baca 2 Tawarikh pasal 27 ayat 6. Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan Allahnya. Saudaraku, ayat ini mengandung pesan penting bagi semua orang, terutama di masa kini yang penuh dengan tantangan kehidupan. Kita didorong untuk bangkit dan menjadi kuat dengan mengandalkan Tuhan. Karena Tuhan ingin memakai hidup kita untuk kita dapat menolong sesama kita. Setiap kali kita menghadapi masalah, kita selalu diperhadapkan dengan dua pilihan, yaitu menghadapi atau lari dari masalah. Tidak sedikit di antara kita yang pada akhirnya memilih untuk melarikan diri dari masalah. Entah karena kehilangan keberanian untuk menghadapi masalah, atau rasa percaya dirinya yang pelan-pelan mulai runtuh. Yotam namanya memiliki arti Tuhan yang sempurna. Dan Yotam saat itu memiliki masalah yang mungkin sama dengan kebanyakan kita sekarang ini. Yotam sebagai raja memiliki tanggung jawabnya yang sangat besar. Dan di saat Yotam memerintah, rakyat yang dia pimpin melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Di tengah tekanan itu, Yotam bisa memilih lari dari tanggung jawabnya sebagai raja. Tetapi Yotam tidak membiarkan situasi yang buruk saat itu mempengaruhi hidupnya untuk terhanyut dan menjadi buruk juga. Yotam memilih untuk menghadapi masalah itu. Raja Yotam memilih untuk menjadi kuat dan menghadapi masalah tersebut sampai akhir hidupnya. Dan satu-satunya kunci kekuatan Raja Yotam adalah dia mengarahkan hidupnya kepada Tuhan, bukan kepada masalah yang dia harus hadapi. Saudaraku, setiap kali kita mengarahkan hidup kita kepada masalah yang ada, fokus pada masalah yang ada, maka semakin hari kita akan semakin menjadi lemah, pikiran kita akan semakin terganggu, dan jiwa kita akan tertekan. Karena pikiran kita hanya terus-menerus terfokus pada masalah yang ada. Sebaliknya, jika kita mengarahkan hidup kita kepada janji Tuhan, ya dan amin itu, maka pikiran dan jiwa kita akan tenang,
Karena iman yang benar akan memberi kekuatan kepada kita untuk sungguh-sungguh dapat menghadapi masalah yang ada. Dan dengan penyertaan Tuhan, kita akan diberi hikmat agar kita dapat keluar sebagai pemenang. Firman Tuhan mengatakan dalam Yesaya pasal 30 ayat 15 bagian B. Dalam tinggal tenang dan percaya terletak kekuatanmu. Ya saudaraku, hanya di dalam Tuhan sajalah kita dapat menemukan kekuatan kita. Karena hanya oleh pertolongan Tuhan sajalah kita mampu berjalan melewati krisis itu dan kita menjadi semakin kuat. Ayat ini mengingatkan kita bahwa kekuatan sejati datang dari tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan. Bagaimana kita dapat tinggal tenang dan percaya kepada Tuhan? Percayalah bahwa Tuhan itu yang memegang kendali. Dia adalah Allah yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Dia mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dan Dia itu memiliki rencana yang terbaik untuk kita. Serahkanlah kekhawatiran dan ketakutan kita kepada Tuhan. Dia ingin kita datang kepadanya dengan segala beban kita dan Tuhan akan memberikan kelegaan kepada kita. Ketika kita menaruh persoalan kita di kaki Tuhan, dan kita berdoa memohon pertolongan dengan segenap iman percaya kita. Dan maka kekuatan yang baru akan saudara terima, akan Anda terima. Dan itu adalah karya penyertaan Tuhan dalam hidup Anda. Agar Anda bisa keluar dari krisis, semakin kuat dan akhirnya menjadi pemenang. Mari kita baca Ulangan pasal 20 ayat 4. Sebab Tuhan Allahmu, Dialah yang berjalan menyertai kamu untuk berperang bagimu, melawan musuhmu, dengan maksud memberikan kemenangan kepadamu. Saudaraku, ayat ini mengingatkan kita bahwa kita tidak sendirian dalam menghadapi krisis yang terjadi. Tuhan selalu ada di samping kita, siap untuk memberikan kekuatan yang baru dalam kita menghadapi masalah. Bahkan Tuhan memberi kemenangan kepada kita. Tuhan adalah pejuang perkasa yang akan berperang bagi kita dan mengantar kita pada kemenangan jika kita hidup dalam kebenaran dan kita hidup dalam penyertaan Tuhan senantiasa. Untuk menjadi pemenang dari setiap pergumulan, hal ini merupakan kerinduan bagi kita semua. Waktu menghadapi persoalan, setiap orang pastilah memiliki respon yang berbeda antara satu dengan yang lain. Ada yang tetap kuat, tetapi ada juga yang malah menjadi lemah, menjadi tawar hati. Setiap ada persoalan, janganlah kita menjadi lemah ataupun menjadi panik. Hendaklah kita memiliki respon yang benar, karena Tuhan selalu beserta dan juga akan memberikan pertolongan. Saat mengalami pergumulan, kita harus semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan. Sebab Tuhan adalah sumber kekuatan serta sumber pertolongan kita yang sesungguhnya. Mendekatlah dengan Tuhan yang akan membuat kita menjadi lebih kuat. Serta Tuhan akan memberikan pengharapan yang baru, bahkan kemenangan yang baru pula. Oleh karena itu saudaraku, di saat ada persoalan, janganlah engkau menjauhkan diri dari Tuhan, namun dekatkanlah dirimu kepada Tuhan. Ketika ada banyak tekanan persoalan yang datang menghimpit dalam hidupmu, ambillah respon yang benar.
Tetaplah hidup dalam kebenaran Tuhan. Tetaplah naikkan pujian syukur kepadanya. Dan berdoalah dengan segala kerendahan hatimu. Sampaikan dengan jujur segala beban yang ada dalam hidupmu. Maka Tuhan yang penuh kasih itu akan mendengar dan menjawab seru doamu. Ketika didapati engkau hidup dalam perkenanan Tuhan, hidup dalam kebenaran Tuhan dengan segala kerendahan hatimu. Kemudian kita juga harus menantikan waktunya Tuhan, terutama dalam menanti penggenapan janjinya Tuhan terjadi dalam hidup ini. Menghadapi masalah apapun, tetaplah percaya kepada janji Tuhan bahwa Ia akan memberikan kemenangan serta jalan keluar yang terbaik, karena tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Janganlah pernah kita menjadi bimbang terhadap janjinya, karena sebab Tuhan itu tidak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankan Tuhan akan digenapi indah pada waktunya. Sehingga kita perlu bersabar dan selalu setia berpegang teguh akan janji tersebut dinyatakan sesuai dengan waktunya Tuhan, sesuai dengan caranya Tuhan. Saudaraku, dalam menghadapi situasi apapun, kita harus berdiri dengan kuat, berdiri dengan teguh dalam kebenaran Tuhan. Sebab Tuhan memiliki rencana yang baik dalam hidup Anda semua. Tuhan tidak ingin kita menjadi orang yang lemah, tetapi akan tetap kuat di dalam kuasa-Nya. Ingatlah saudaraku, bahwa tidak ada masalah yang melampaui kekuatan kita, sehingga kita tidak boleh menyerah pada masalah yang sedang Anda hadapi sekarang ini. Jadilah orang yang teguh dan terus bertahan, supaya kita semakin dikuatkan dan menjadi seorang pemenang. Haleluya, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita tutup renungan ini dengan berdoa. Allah Bapa yang kami puji dan kami sembah dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pada hari ini. Bapa, terima kasih untuk renungan hari ini yang sudah mengajar kami, untuk mengajarkan kepada kami selalu memiliki pandangan yang benar dalam menghadapi masalah dan persoalan yang terjadi dalam hidup kami. Senantiasa kami memiliki rasa optimis dengan pengharapan yang baru untuk memiliki hidup dalam damai sejahtera, penuh sukacita. Sebab ketika kami berserah sepenuhnya pada kebaikan dan pertolongan Tuhan, maka Engkau Allah yang penuh kasih itu akan memberikan kekuatan dan kelegaan dalam hidup kami. Roh Kudus akan menolong kami agar kami dengan setia berjalan dalam jalan kebenaran Tuhan, supaya rancangan Tuhan yang baik itu dapat digenapi dalam hidup kami dan kami dimampukan untuk mengatasi dan menyelesaikan persoalan yang terjadi. Bahkan kami akan menjadi semakin kuat dan mampu keluar sebagai pemenang. Terima kasih Tuhan, semua karena anugerah kemurahan Engkau saja. Tuhan, berkatilah kami di sepanjang hari ini, dalam segala tugas dan aktivitas kami, dalam studi dan pekerjaan kami, dalam pelayanan kami, dalam usaha kami, dan dalam segala hal. Tuhan akan berkati. Dan kami memiliki hidup yang menyenangkan hati Tuhan, dan hidup kami dapat menjadi berkat juga bagi sesama kami. Tuhan, secara khusus kami berdoa untuk saudara-saudara kami dimanapun berada, yang saat ini sedang menderita sakit. Kami mohon jamahan-Mu Tuhan dalam nama Tuhan Yesus Kristus, agar kuasa penyembuhan boleh terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang sakit. Jamahan dan lawatan Engkau juga terjadi pada saudara-saudara kami yang sedang dalam banyak persoalan dan berbeban berat. Engkau bukakan cara-cara yang baru bagi saudara-saudara kami, agar mereka boleh menikmati berkat-berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Tuhan,
Segala hormat, pujian, dan ucapan syukur hanya bagi nama-Mu yang kudus. Saudaraku, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Saudaraku, bukalah hatimu dan tengadahkan tanganmu. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, cinta kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dan penghiburan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Dalam berkat Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudaraku semua, saya percaya firman Tuhan hari ini sudah menjadi berkat yang akan menuntun hidup kita semua. Roh Kudus senantiasa menolongmu dan menuntunmu hidup dalam jalan kebenaran Tuhan. Jangan lupa bagikan renungan ini pada teman dan sahabat Anda, dan saya berharap Anda berkenan memberikan komentar pada konten video ini. Terima kasih saudaraku, sampai bertemu kembali. Shalom, Tuhan memberkati.